Kotori Audio akhirnya bikin IM baru lagi. Ya, kenalin Kotori Audio Vampire. So, penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas. Let's go! Halo semua, jumpa lagi sama aku Johan. Dan kali ini gue pengen review dan juga unboxing dan juga lihat-lihat apa aja mengenai IM baru dari si Kotori. Ya, ini IM baru bro. Yang dulu itu adalah si Kotori Audio Dauntless. Nah, kali ini kalau lo bisa lihat dari depannya, ini tuh lebih gahar dan lebih niat lagi ya bro ya. Tapi gue penasaran sih, untuk isiannya tuh ada apa aja sih? Nah, kalian penasaran? Langsung aja kita buka. Let's go! Oke guys, untuk bagian depannya itu ya seperti ini. Lo bisa lihat tulisan Kotori Audio dengan gambar apa sih, tulisan Vampire in-ear monitor. Ini kayak keren gak sih sumpah? Wih. Ingetin gua sama apa ya, Mugen Tsukuyomi. Malah Naruto. Enggak ya, gue ini kayak Red Moon gitu ya, kayaknya yang kayak ala-ala vampir gitu. Dan di sini tuh udah ada kayak gambar ceweknya tuh, satu ada gambar ceweknya. Ini kayaknya cewek ini vampir. Nah, sebelumnya itu kalau si kotak Audio itu cuma kayak burung gagak, nggak ada apa-apa, cuma kayak kotak biasa gitu dong. Dan kali ini packagingnya lebih niat ya gue ya, lebih oke kalau menurut gue pribadi. Dan untuk bagian depannya seperti ini saja, simple Kotori Audio Vampire ini monitor dengan namanya gambar yang artnya itu menurut gua juga cukup keren bagi gua ya. Dan untuk di bagian belakangnya di sini dijelaskan mengenai sedikit spesifikasi mengenai si Kotori Audio Vampire-nya, dan di sini juga ada poin-poin pentingnya gitu ya bro ya. Tapi sebenarnya gua mau infoin di sini ada, nah di sini nih. Oke. Di sini lo bisa lihat dia, kalau poin-poin pentingnya itu ergonomic design, katanya nih ringan gitu ya bro ya, robust shell structure gitu. Yoi. AEC dual pin connector. Oh, jadi dual pinnya memakai namanya teknologi AEC bro ya. Dan untuk tune acoustic chambernya di sini lo bisa lihat katanya itu ya kombinasi gitu lah bro. Dan di sini tentunya dia memakai namanya Knowles full range balance armature driver. Ya, dia ini single BA ya bro ya, dan memakai namanya Knowles ya bro untuk namanya drivernya gitu. Jadi dia bukan multi driver ya kan, dia single BA tapi yang full range gitu. Dan di sini juga lo bisa lihat untuk impedasinya 50 ohm ya kan. Dengan sini tuh nggak disegaskan ya sensitivity-nya ya. Cuma gini doang ya bro ya. Dan untuk konektornya lo bisa lihat di sini itu 0,78 mm dual pin tentunya seperti yang gue sudah bilang, dan untuk kabelnya itu memakai bahan SPC atau silver plated copper. Dan oke, seperti itu saja untuk bagian dia punya dalamannya, bagian belakangnya. Dan di dalamnya lagi kita baru disambut oleh burung atau manuknya dari si Kotori Audio. Oke, ini keren bro. Jadi kayak gini kan lebih niat gitu ya Kotori Audio. Kenapa lu kemarin itu nggak kayak gini gitu? Padahal harganya, ya nanti gue bakal kasih tau lah ya. Di akhir-akhir ya kan. Oke, untuk di dalamnya ini kita disambut, keren banget sumpah. Dan oke, di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa angkat. Ini baru nih ya, gua nggak bohong. Nah, ini bisa diangkat juga seperti ini. Untuk di sini tuh kita dikasih case. Ya, sebenarnya sih waktu yang kemarin juga kayak case ya. Tapi ini case-nya itu bukan burung gagak lagi, tapi tulisan V ya bro ya, dari inisial vampir gitu. Yang ini kita taruh lagi untuk bagian sininya. Dan di sininya itu kita mendapat namanya buku. Nah, bukan buku, kayak kertas ya bro, sorry ya. Kertas doang gitu, yang dimana di sini penyampaiannya sangat singkat ya bro ya, kayak pemasangan untuk konektornya, colok ke mananya, dan juga menurut gue ini lebih agak berguna, tidak membuang-buang namanya apa ya, kertas gitu bro. Dan di sini kasih tahu tips untuk membersihkan atau cleaning mengenai ear tips ataupun nozzle dari IM-nya sendiri. Dan bisa lihat tuh, keren kan? Ini lebih informatif dan lebih menghemat kertas ya bro. Kita harus green ini bro, apa sih, tidak membuang kertas lah. Oke, di sini harusnya ada IM-nya, tapi karena tadi gue sudah masukin di sini, jadinya kita di sini saja bro ya. Nah, ini keras sih, sorry. Nah, oke, di sini kita disambut oleh namanya ear tips. Aduh, keras. Nah, ear tipsnya dan juga pengikat kabel dari Kotori, dan juga namanya
ini bro ya, sleeving jacknya atau penutup jacknya gitu. Nah, dia memakai 3,5 mm dan tentunya di sini kita mendapat namanya ear tips yang menurut gua ini untuk ear tipsnya sendiri ya bukan bisa dibilang standar gitu ya bro ya, tapi bisa dibilang ini cukup oke gitu. Ini tipe yang rada balance gitu bukannya, rada yang standar aja. Lu bisa lihat tuh kayak gini bentukannya, nozzle-nya tidak terlalu wide dan juga ya untuk bahan dia punya sih ini nggak lengket ya bro ya, oke. Kayak ear tips biasa sih tapi lebih agak solid aja gitu di sininya. Oke, dan tentunya untuk yang ukuran mediumnya sudah di gua pasang gitu dulu. Oke, di sini kita masukin lagi di sini, dan kita buka untuk namanya isiannya. Aduh, nah keras ya. Oke, dan di sini kita disambut oleh namanya IM-nya sendiri. Ulala, ini cakep sih gua ngaku. Oke, ini IM-nya dan gua pertama akan membahas mengenai namanya untuk packagingnya terlebih dahulu ya. Untuk packagingnya itu ya seperti ini saja, tidak banyak yang diberikan gitu sesuai dengan harga yang nanti gua kasih tahu di akhir lah. Jadi makanya nonton video ini sampai akhir. Untuk bagian packaging dengan kelengkapan seperti ini menurut gua kesannya cukup oke, walau memang iya rata-rata aja sih bro. Tidak bisa gue bilang wow, lengkap gitu enggak ya bro ya, standar aja sih bro menurut gua. Dan untuk bagian packaging mungkin bisa aku kasih skor nilai ya 7 dari 10 aja. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai desain and build quality dari IM dan juga kabelnya. Let's go. Oke, untuk namanya desain and build quality di sini seperti yang lo bisa lihat, dia memakai namanya bahan ya, buat dikit kita tahu lah ya ini apa ya, 3D printed resin dan nggak usah ngomongin lagi sih. Dan untuk ukuran housingnya ini dia tidak terlalu besar, lo bisa dia kecil termasuknya karena memakai single grade A doang sih. Nah ini maksud gue yang memaksimalkan ukuran housing sebenarnya. Jadi kayak kecil tapi ya apa lebih ergonomis gitu jadinya kelihatannya gitu loh bro. Dan untuk dia punya bahannya seperti yang sudah memakai 3D printed resin dengan gambar manuk atau burung yang ada warna-warna merahnya gini, kayak melambangkan blood tengah Luis, kayak darah gitu yang keren banget sumpah. Dan di sini tuh dia memakai namanya dual pin AEC. AEC itu sebenarnya kayak gini sih sistemnya tuh ya. Dia ada nonjol gitu dan ini dari metal. Nice bagi gua. Dan untuk finishing dari dia punya ini sorry banget ya, nanti punya finishing ini menurut gua juga ya cukup oke lah ya, walaupun memang ada kurang rapi mungkin sedikit doang sih sebenarnya. Oke, dan di sini tentunya kalau lu pakai sedikit garis segala macam, ini sudah pasti namanya kotor ya bro. Tuh di sini bisa kelihatan tuh, di sini langsung kelihatan kayak kotor gitu ya bro ya. Nah ini kalau gua gosok lagi hilang, tapi kalau misalnya gua gini lagi tuh kan kayak nempel kayak kotor gitu, lu bisa kelihatan lah ya. Oke, dan untuk bahan kabelnya ini dia terbuat dari bahan SPC, dan untuk sleevingnya ini sleevenya untuk namanya dia punya ininya tuh banget gila. Ini kayak apa ya? Kayak tebel gitu bro. Lo bisa lihat di sininya itu tebel dan ini ada namanya mana fokus? Ada gambar manuknya juga ya bro ya, atau gambar burungnya si Kotori. Dan di sini dia memakai ya untuk jacknya sih sebenarnya jack standar ya, jack kayak murahan malah kalau bagi gue sendiri, bukan kayak jack yang rada mahal, tapi ini kayak jack yang murahan yang dimana tuh sudah digabung langsung gitu sama kabelnya. Ya walaupun ini ya memiliki build yang ya bisa dibilang cukup oke lah ya untuk bahan plastiknya lah. Oke, untuk namanya desain and build quality di sini gua bisa bilang ini ergonomis untuk IM-nya cakep banget ya kan, which is ini juga oke. Dan di sini juga bisa lihat untuk di sini kan V gitu, dan di sini itu burung kotorinya gitu. Dan kalau lu bisa lihat juga sebenarnya sih kalau gua nggak tahu ya bisa kalian lihat apa enggak di sini ya. Di sini tuh kalau lu lihat di sini tuh kayak ada, nah nih mungkin ini kotor sumpah. Nih makanya gua males kalau misalkan IM yang pakai hidup tracing tuh bisa kayak gini memang. Dan lu bisa lihat, tapi walaupun gitu bentuknya cakep sih gua akuin. Dan lu bisa lihat di sini tuh kayak memang dia di dalam faceplate itu kayak mengandung darah gitu ya, kayak kan darah vampir apa sih, kayak darah-darah gitu loh. Jadinya di sini warnanya memang blood gitu ya kan, yang warna merah darah gitu bisa lihat. Dan di sini tuh kayak ada namanya apa ya? Ya bisa bilang ya kayak tekstur gitu ya bro ya, bisa tuh kayak tekstur kayak darah mengalir itu tuh. Nah,
Jadi kayak bukan warna merah plok gitu doang, enggak ya bro ya. Di sini tuh kayak ada tekstur kayak gitu lah kalau bisa dilihat lah. Oke, dan untuk desain ambient quality sebenarnya gue suka dengan namanya IM-nya, walaupun memang ya bahannya gitu. Tapi untuk bahannya punya kabel, gua kurang suka sumpah. Apalagi terutama dari jacknya yang terkesan terhadap murahan gitu ya bro ya. Dan untuk bagian desain ambient quality, sorry banget gue cuma bisa ngasih nilai ya 7 dari 10 aja. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya fitting. Let's go. Oke guys, dan di sini lo bisa untuk ukuran kuping gua. Di sini bakal gue fokuskan untuk muka gua, yoi biar ganteng gitu kan muka gua. Nah, oke, kelihatan kah? Nah, untuk kuping gua ukurannya seperti ini saja. Sorry ada jambangnya gitu kan, biar gahar gitu. Dan untuk ukuran kuping gua ini adalah ukuran kuping yang termasuk rada medium ya bro ya, bukan yang termasuk kecil ataupun besar. Dan saat gua pakai ini, gua memakai si Kotori audionya, dan di sini bisa lihat langsung. Ini gua pakai earpiece ukuran medium dari Kotorinya ya bro ya. Nah, lo bisa lihat. Nah, lo bisa lihat dia nggak terlalu menonjol dan langsung masuk gitu bro. Dan di sini dia nggak terlalu mendorong gue punya kuping. Benar-benar ergonomis, nyaman, seenak kayak bro ya. Dan juga nggak bikin kuping pegel. Benar-benar kayak ngasih kesan ini tuh lebih enak gitu bro. Nggak macem-macem lah untuk dia punya fitting lah. Gue suka banget untuk fittingnya ini, bisa dipakai lama-lama dan ya untuk sealnya juga aman. Nah aneh untuk namanya dia punya fitting ini nggak bikin gue pegel. Abis sih kayak ya pas dipakai itu langsung masuk, nggak bikin kuping sakit, bisa dipakai lama-lama. Which is untuk ukuran medium kayak gue ini gue cukup nyaman. Dan gue bisa kasih skor nilai untuk bagian fitting adalah 9 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya sound quality. Let's go. Oke, untuk sound quality atau arah tonalnya terlebih dahulu untuk si Kotori Vampire ini, ini bisa gue kategoriin adalah Harman target ya, atau bisa digonjolin ada tipikal yang warm ya bro ya. Dimana untuk sisi low-nya ini, gue bisa bilang untuk sub bass-nya ini rada roll off ya bro ya, dimana dia rada, ya begitulah bro ya. Dia cukup bumi panci ya bro ya, tapi bumi pancinya ini bukan bumi panci yang berteksturnya bro, karena dia memakai namanya single BA, jadinya rada gimana ya, rada kurang melebar gitu ya, atau rada kurang dalam gitu untuk bagian dalam sisi low-nya. Walaupun memang dia tipikal warm, tapi low-nya itu kesannya rada aneh lah kalau bagi gue sendiri. Rada kurang masuk sih untuk berbagai genre yang tadi yang biasa gue cobain ya kan ya. At least jadinya pas gue tes ya itu jadinya kayak kurang bisa dinikmatin aja sih untuk sisi low-nya ini. Dan untuk sisi low, sorry banget gue cuma bisa kasih skor nilai ya 5 dari 10 aja sih. Dan lanjut untuk sisi mid. Nah, mid ini sebenarnya untuk sisi midnya itu rada kayak ketahan, jadinya midnya ini mid yang jadinya rada tebal ya bro ya, karena dia tipikal warm gitu. Jadi sisi midnya itu adalah mid yang rada tebal ya, jadi untuk bagian kayak vokal cowok mungkin rada oke lah, masih cukup masuk lah untuk vokalan kayak cowok gitu. Tapi kalau kayak vokalan cewek ini kesannya jadi rada kurang natural gitu, kayak rada gimana ya, lo suara cewek yang harusnya itu lush ya kan ya, ini rada jadinya tuh lebih ke arah kependem atau ke arah yang warm gitulah. Untuk instrumental yang arahnya mid juga jadinya kurang masuk, kurang timbrenya kurang pas gitu lah ya bro ya. Dan untuk bagian midnya ini gue cuma bisa kasih skor nilai ya 6 dari 10 aja. Dan untuk sisi height, untuk bagian heightnya ini jujur gue nggak bisa nemu nikmat sama sekali jujur aja ya bro ya. Karena kalau kalian tahu di bagiannya kayak presence gitu ya bro ya, itu yang bagian sensitifnya di EQ kalau lo tahu ya, kalau lo mungkin ya belajar gitu ya, tahu sedikit lah ya. Jadi untuk di bagian itu tuh dia rada sensitif gitu ya bro. Pas kalau gue volume naikin dikit gitu dia rada kayak bukan sember ya, kayak BA-nya ini tuh tidak bisa dimaksimalkan lah potensinya. Jadi kalau volume sebenarnya sih gampang diderek, gua akuin gampang diderek. Tapi kalau lu volume-nya lu lebih kayak batas gitu ya bro ya. Ini padahal gua masih pakai LG V60 loh, nggak pakai DAC segala macam. Volume itu tadi gua masih sekitar 80 lah ya. Itu sudah mulai rada agak deret gitu loh, kayak getar gitu ya bro ya.
Tapi kalau gue turunin ke 70 itu aman. Gue nggak tahu memang unit gue yang gue tes ini seperti itu masalah apa enggak. Tapi itu yang gue alamin, dan untuk bagian hacknya ini juga dia rada mendem bro. Dia bodinya kurang ya kan ya. Body dia punya hacknya juga kurang. Kesannya jadi kayak hack yang memang kependem gitu ya, tidak keluar atau tidak lepas gitu. Ya gue nggak tahu sih, ini kan gue kasih pinjam ya, apakah sudah di burn atau enggak. Tapi which is untuk bagian ini tuh gue kurang bisa nikmatin dan tidak bisa, iya gue bisa bilang apa bagusnya gitu. Ini jujur aja ya. Dan untuk bagian treble-nya ini gue bisa kasih skor nilai jujur aja ya 4 dari 10 aja sih. Jujur gue nggak suka kata-kata apa-apa sih. Nanti untuk bagian taktikal ini gue bisa bilang ini kesannya kayak biasa sih bro ya. Untuk detail ya ada, walaupun memang tidak terlalu ditonjolkan gitu ya bro ya, kayak ada aja gitu, tapi nggak semuanya gitu. Jadi kayak harusnya ini ada di sini ya kan ya, dia ada tapi nggak terlalu jelas lah seperti itu. Misalkan untuk bagian instrumentalnya ataupun bagian hal lainnya gitu ya. Untuk dia punya staking juga nggak terlalu deep atau terlalu apa ya, nggak terlalu deep gitu lah, nggak terlalu dia punya kedalaman atau punya keluasan, itu juga nggak terlalu wow wow banget, standar aja sih bagi gua. Dan untuk bagian teknikal, gimana ya, kalau bagian kayak separasi layering, jujur ini masih kayak numpuk ya bro ya, nggak terarah kalau bisa dibilang. Dan untuk bagian teknikal ya jujur gue cuma bisa kasih skor nilai ya 5 dari 10 aja sih bro. Gimana ya, gue bukannya menjelek-jelekan, tapi ya memang seperti itu bro kalau menurut gue pribadi ya. Ingat ya, menurut gue pribadi, bukan hasil ini endorsean ataupun hasil apa, ini menurut gue pribadi gitu. Dan untuk dia punya harga, untuk harganya sendiri ini ada di harga sekitar 1,4 sampai 1,6 jutaan seinget gua. Yang which is dengan harga segitu apakah worth it? Menurut gua selera. Kalau lo memang pecinta yang seperti yang tadi gue sudah bilang, Harman Target kayak gitu ya bro ya. Tapi overall untuk harga segitu dengan fitting kayak gini cukup oke bagi gue. Ini fitting yang cukup ergonomik dan cukup enak bagi gue ya. Dan ya untuk hal lainnya menurut gue kurang selera aja sebenarnya. Dan untuk bagian itu sebenarnya tergantung ke diri lo masing-masing, apakah lo beli apa enggaknya ya tergantung lo ya bro ya. Oke, dan itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and thank you banget untuk Om Sebastian dari Sound Dignity yang udah kasih chip gua si Kotori Audio Vampir ini. So, itu aja. Gue Johan, gue pamit. Bye bye.